Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim adalah kisah yang sangat menakjubkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah Abul Anbiya, bapak dari seluruh para nabi. Karena setelah Ibrahim alaihi salatu wassalam diutus menjadi nabi dan rasul dan juga ulul azmi serta dipilih menjadi kekasih Allah Khalilur Rahman, maka nabi-nabi setelahnya semuanya nasabnya kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidak ada satupun nabi dan rasul setelah diutus Ibrahim alaihi salatu wassalam kecuali nasabnya sampai kepada Ibrahim. Dan itu dari dua jalur. Jalur pertama dari Ishak. Ishak memiliki putra namanya Yakub. Kemudian Yakub memiliki 12 putra. Dari keturunan 12 putranya disebut Bani Israel. Dan nabi-nabi Bani Israel itu bukan 1-2 ribuan. Makanya ketika Abi Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasul tentang jumlah para nabi dan rasul, maka Nabi SAW menjawab bahwa jumlah nabi itu 124.000 nabi. Dalam riwayat 120.000 nabi. Dan jumlah rasul itu 315 rasul. Tetapi yang dikenal namanya dalam Al-Quran hanya 25 nabi dan rasul. Bukan berarti yang tidak kita kenal bukan nabi atau bukan rasul. Lah ribuan para nabi itu adalah turunan Nabi Allah Yakub, dan Yakub sendiri namanya Israel. Maka turunan Yakub disebut Bani Israel. Dan Bani Israel dituntut kenabiannya dengan Isa ibnu Maryam. Ini dari jalur Ishak. Kemudian di sana ada jalur yang kedua dari jalur Ismail. Tidak ada satupun turunan Ismail yang jadi nabi kecuali satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibrahim itu disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Al-Quran menyebut nama Ibrahim itu sebanyak 69 kali. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 127, 125, 130, 132, 133, 135, 136. Kemudian disebutkan dalam surah Al-Imran 95, 97. Kemudian juga di Al-Baqarah juga 257, 258, 360. Kemudian dalam surah An-Najm ayat 37, An-Nisa 54, kemudian juga Al-Ankabut 31, Al-Imran 65, As-Saffat 104, 109, kemudian surah Hud 69, Sad 45, Hud 74, dan begitu seterusnya. Intinya sebutan Ibrahim dalam Al-Quran itu sekitar 69 di semua ayat-ayat dalam Al-Quran tersebar. Menariknya adalah Ibrahim ini adalah nabi yang dicintai semua agama. Orang Yahudi mengakui Ibrahim itu nabi mereka. Orang Nasrani mengakui Ibrahim itu nabi mereka. Bahkan orang musyrik sekalipun mengakui bahwa Ibrahim adalah orang mulia mereka, termasuk orang Islam. Bahkan saking cintanya kita kepada Ibrahim, selalu kita sandingkan dengan Rasul dalam setiap tasyahud. Kalau antum salat, ada namanya salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tapi apakah pengklaiman itu benar? Al-Quran membantah. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tapi Ibrahim adalah orang yang lurus akidahnya dan dia seorang muslim dan bukan orang-orang musyrik. Jadi Ibrahim itu muslim. Tidak benar pengklaiman orang-orang Yahudi bahwa Ibrahim itu adalah Nabi Yahudi. Tidak juga orang Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim adalah Nabi Nasrani. Karena Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, Ibrahim juga bukan musyrik, tapi Ibrahim itu hanifan musliman. Dia seorang muslim. Makanya Allah memerintahkan kita untuk
mengikuti agama Ibrahim. Fattabi millata Ibrahim. Ikutilah agama Ibrahim. Karena itu adalah agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Abu Tauhid, bapaknya yang menegakkan tauhid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Ibrahim, apa sih makna Ibrahim itu? Karena Ibrahim itu bukan bahasa Arab. Ibrahim itu bahasa Ibrani. Ada yang mengatakan Ibrahim itu artinya Abul Ummah, bapaknya umat ini. Ada yang mengatakan Ibrahim itu Abu Ar-Rahim, bapaknya Ar-Rahim yang memiliki kelembutan. Karena dia orang yang pertama menjamu tamu dalam sejarah. Ada juga yang mengatakan makna Ibrahim itu artinya Abu Ar-Rafi, bapa yang maha tinggi. Kita mengenal Ibrahim memang tidak ada dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW sejarah Ibrahim itu, kapan waktunya, bagaimana beliau besarnya, itu tidak dijelaskan. Tapi kita akan coba merunut Al-Quranul Karim dengan berusaha untuk mengambil petikan-petikan tafsir. Coba kita runut bagaimana kisahnya Ibrahim biar menjadi sebuah kisah, biar enak gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ini memiliki ayah dalam Al-Quran namanya Azar. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar. Quran menyebutnya bahwa ayah Ibrahim itu namanya Azar. Tapi dalam Taurat, nama Ibrahim, bapa Ibrahim itu namanya Tarah. Berbeda kalau Quran mengatakan Azar, kalau orang-orang Yahudi menyebutnya Tarah. Dan ada juga yang berusaha untuk menggabung bahwa nama ayahnya Azar, lakabnya Tarah. Tapi yang jelas kita ini punya kitab sendiri Al-Quran, maka kita memilih pendapat yang ada dalam Al-Quran. Nama Ibrahim itu adalah Azar. Azar sendiri punya 3 putra. Pertama Ibrahim, yang kedua Nahur, dan yang ketiga Haran. Haran inilah ayahanda Nabi Lut. Jadi Lut itu keponakan Ibrahim. Adapun istrinya Sarah bintu Haran, sama-sama Lut bin Haran. Sarah bintu Haran. Tentu Haran di sini berbeda. Kalau Lut itu putra daripada Haran yang merupakan saudara kandung Ibrahim, berarti jatuhnya keponakan Lut itu. Tapi kalau Sarah itu, dia adalah saudara Azar, bapaknya itu saudara Azar. Berarti Ibrahim dengan Sarah itu sepupu. Bisa dipahami? Jadi Sarah istri Ibrahim itu sepupunya Ibrahim. Kalau Nabi Lut keponakannya Ibrahim. Lah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dibesarkan, bahkan dilahirkan di Irak, di Babil. Dan Babil saat itu dipimpin oleh seorang raja zalim namanya Namrud. Al-Imam Mujahid, beliau mengatakan bahwa di dunia ini ada 4 raja yang pernah menguasai hampir sebagian dunia. Ingat, ini raja dunia ya, bukan seperti Firaun, raja Mesir saja. Bukan. Kalau Firaun itu bukan raja dunia, dia Mesir saja. Jadi 4 raja ini hampir menguasai dunia. 2 mukmin, 2 kafir. Adapun yang mukmin kata Imam Mujahid, pertama adalah Nabi Allah Sulaiman. Kekuasaannya hampir menyeluruh dunia. Kemudian yang kedua Dzulqarnain yang disebut dalam surah Al-Kahfi. Ini mukmin. Yang 2 kafir. Siapa yang kafir? Yang pertama Namrud, yang nanti kita akan kisahkan juga. Kemudian yang kedua Bukhtun Nasr, yang pernah membumi hanguskan Palestina dan membantai orang-orang Yahudi di zaman itu. Lah Ibrahim ini hidup di zaman Namrud. Dan kalau antum mendengar kisah Namrud, dialah manusia yang pertama kali bekerja sama dengan syaitan, dengan iblis. Dan dia yang membunuh bapaknya. Jadi bapaknya dibunuh oleh Namrud karena kerjasama dengan iblis untuk mengambil kekuasaannya. Jadilah Namrud raja dunia dan tidak pernah dikalahkan. Karena dalam riwayat Israiliyat, Namrud ini orang yang pertama kali mempelajari sihir kepada iblis. Walaupun ini perselisihan panjang para ulama, karena Al-Quran menyebutnya ada kisah Harut Marut. Tentu panjang lagi kisahnya dan banyak perselisihan ulama di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La Ibrahim dilahirkan di Babil, di Irak. Dan kala itu
kaumnya adalah para penyembah berhala. Di antara mereka ada yang menyembah matahari, di antara mereka ada yang menyembah bulan, di antara mereka ada yang menyembah bintang-bintang, di antara mereka ada yang menyembah patung-patung dan berhala. Bahkan di antara mereka ada yang menyembah Namrud, menyembah Raja Namrud. Jadi memang Ibrahim dilahirkan di tengah-tengah kesyirikan, ya. Dan itu untuk tantangan Ibrahim. Akan tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim ini walaupun dia terlahir di tengah-tengah umat yang berbagai macam sesembahannya, tapi Allah memberikan fitrah kepada nabinya Ibrahim dari kecil tidak pernah menyembah berhala. Padahal bapaknya pembuat berhala, penjual berhala, penyembah berhala, tapi Ibrahim tidak pernah sama sekali menyembah berhala. Sama dengan Nabi tidak pernah menyembah berhala, supaya tidak ada cacat. Di kemudian hari setelah dia jadi Nabi, kemudian ada kritikan, dulu kau juga menyembah berhala kan begitu. Ibrahim tidak menyembah berhala. Bahkan satu riwayat, Azar ini kan pembuat patung, dan patung yang dijualnya itu dibuatnya itu untuk dijual dan untuk disembah kaumnya. Jadi Azar itu kalau sudah membuat patung, maka disuruhnya anak-anaknya yang 3 orang ini untuk menjual ke pasar. Haran dan juga Nahur itu kalau jualan patung laris mereka. Kalau Ibrahim tidak pernah satu patung pun ada yang beli, karena cara jualnya begini. Kalau Ibrahim menawarkan patung itu, ishtaru man la yadurrukum wa la yanfa'ukum. Belilah patung ini yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mencegah madarat. Kira-kira ada yang beli? Itu bahasa jualannya Ibrahim itu. Yang ada yang belilah bahasa yang seperti itu. Belilah patung ini, tapi patung ini tidak memberikan manfaat kepada kalian dan tidak memberi madarat kepada kalian. Bahkan terkadang patungnya dibawa ke sungai, suruh minum. Isyrab, minum katanya. Ya nggak bisa minum lah patung. Ya. Jadi kadang-kadang ayahnya marah karena nggak pernah laku. Jadi dari kecil saja fitrahnya itu sudah menolak berhala Ibrahim. Maka disebut hanifan. Hanif itu lurus, tidak pernah melakukan kesyirikan. Itu disebut hanif. Hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Sebelum saya lanjutkan kisah Ibrahim ini, Al-Quran banyak memberikan sifat-sifat mulia kepada Ibrahim. Pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Di sini Allah berikan 3 sifat. Sesungguhnya Ibrahim itu kana ummatan. Apa ummat itu? Ummat itu artinya ar-rajulul al-jami'u lihisalil khairi hatta yakuma maqama ummatin minan nas. Kalimat umat ini artinya seorang laki-laki yang terkumpul sifat-sifat kebaikan padanya. Di mana kalau cerita keimanan, dia orang yang paling beriman. Kalau cerita sedekah, dia orang yang paling sedekah. Kalau cerita zikir, dia orang yang paling zikir. Sebutkan apa saja kebaikan ada pada dia, seolah-olah dia mewakili umat dan pantas untuk dijadikan uswatun hasanah. Kemudian yang kedua, qanitan. Qanit itu artinya luzumut ta'ah, orang yang terus di atas ketaatan. Maka nanti kita kalau menceritakan Ibrahim dari kecil sampai tua, semua cerita ibadah, semua cerita dakwah, karena dia luzumut ta'ah, di atas ketaatan. Hanifan artinya lurus, tidak pernah melakukan kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati Ibrahim dalam Al-Qur'an syakiran li an'umi, hamba yang senantiasa bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an juga mensifati dengan al-hilmu, inna Ibrahim la halimun awwabun munib. Ibrahim itu la halim, orangnya lembut. Nanti kita lihat bagaimana dakwah dia ke orang tuanya, sangat lembut sekali, patut ditiru. Ya. Dan itu modal untuk berdakwah, kelembutan. Kemudian sakha, orangnya dermawan. Bayangkan Ibrahim itu punya peternakan unta. Untuk apa? Untuk dijual? Bukan. Ibrahim itu diberikan kekayaan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia punya peternakan unta. Peternakan unta itu hanya untuk menjamu tamu. Jadi kalau ada tamu sembelih 1 unta, ada tamu sembelih 1 unta, ada tamu sembelih 1 unta. Hanya itu saja. Hanya untuk menghormati tamu. Makanya orang yang pertama kali menghormati tamu Ibrahim. Kita mah nggak pernah kalau ada tamu aqua gelas, tamu aqua gelas, tamu aqua gelas, nggak pernah nyembeli ayam antum.
Lihat Ibrahim ini sampai punya peternakan unta hanya untuk menjamu tamu. Luar biasa. Kemudian orangnya sabar sekali. Hartanya untuk menjamu tamu, badannya dilemparkan ke api, anaknya disuruh disembelih. Sabar. Ibrahim itu orangnya. Kemudian riayatu li ahli. Dia senantiasa memperhatikan keluarganya. Sesibuk apapun Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, tidak pernah melupakan keluarganya. Makanya di dalam Al-Quran sering Ibrahim digambarkan bagaimana berdakwah kepada bapaknya. Ya abati, ya abati. Wahai ayah, lima ta'bud ma la yasma wa la yubsir. Kenapa kau sembah zat yang tidak mendengar, tidak melihat? Bahkan Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan seluruh anak turunanku jangan sampai ada yang menyembah berhala. Jadi memperhatikan keluarganya. Dan itu harusnya punya perhatian bagi kita. Yang pertama kali diperhatikan kepada keluarga, ajari mereka tauhid. Jangan melakukan kesyirikan. Karena umumnya kalau antum pulang ke kampung, keluarga di kampung itu mungkin kurang ilmu, tidak sampai hidayah kepada mereka. Ya, masih suka datang ke dukun kan itu ya. Kemudian tangkal-tangkal, jimat-jimat, kemudian tradisi-tradisi yang berbau syirik kan itu ya. Dakwahi mereka. Kemudian juga Ibrahim itu syuja', punya keberanian. Bayangkan dihancurkan patung-patung Namrud itu. Namrud itu raja dunia. Ya. Kok bisa dihancurkan patung-patungnya? Kan kalau nggak berani nggak akan mampu tuh. Dia masuk ke daerah khusus di istana, tempat Namrud nyembah berhalanya, dihancurkan berhalanya. Kalau tidak punya keberanian, nggak akan bisa. Ya, nanti kita jelaskan dan kita kisahkan. Dan Ibrahim disebut memiliki salamatul qalbi. Sebagaimana Allah mengatakan, idja'a rabbahu biqalbin salim. Ibrahim itu hatinya betul-betul jernih. Dan sifat-sifatnya banyak lagi. Makanya wajar kalau seandainya Allah mengatakan, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sungguhnya Allah telah pilih pertama Adam karena dia bapa manusia. Kemudian Nuh karena dia rasul pertama. Kemudian Ibrahim karena dia bapaknya para nabi. Kemudian keluarga Imran karena dia imamnya Baitul Maqdis. Inilah orang-orang yang dipilih dalam Al-Quran. Ya. Jadi Ibrahim itu salah satu orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di masa remajanya, bagaimana kisah Ibrahim di masa remaja? Ibrahim ini ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul setelah dewasa, maka yang pertama kali dakwah adalah keluarga. Dan itu disebutkan dalam surah Maryam ayat 41 sampai 48. Detail di situ. Allah mengatakan wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan. Maksudnya seorang nabi. Idz qala li abi, ketika dia berdakwah kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Lihat bagaimana panggilan Ibrahim kepada ayahnya. Padahal ayahnya kafir. Ibrahim tidak memanggil namanya. Ya Azar, tidak. Wahai ayah, wahai ayahku. Tidak pernah memanggil nama. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, siapapun anak yang memanggil nama orang tuanya, berarti anak itu telah durhaka. Panggil dengan panggilan yang lembut. Ya abati, wahai ayah, wahai ayahandaku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Wahai ayahku, sesungguhnya telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu, ikuti aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ya abati, la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani isiya. Wahai ayahku, jangan kau sembah syaitan. Maksudnya apa? Kau nyembah syaitan? Maksudnya jangan mengikuti syaitan itu yang menjerumuskan orang kepada kesyirikan. Karena setan itu adalah makhluk yang durhaka kepada Allah. Ya abati, teruslah di kalimatnya, wahai ayahandaku, wahai ayahandaku. Tapi lihat ayahnya kepada Ibrahim. Dia mengatakan, ya Ibrahim, qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Ayahnya tidak mengatakan apa? Wahai anakku. Nah, dia mengatakan, wahai Ibrahim, bencikah kau kepada Tuhan-Tuhanku? Azar tidak mengatakan, wahai anakku, bencikah kau
kepada Tuhan-Tuhanku, tidak. Tapi menyebut namanya, menunjukkan orang kafir itu keras hatinya, tidak punya kelembutan. Orang kafir itu keras hatinya, makanya tidak menyebut wahai anakku, kan itu. Harusnya kan Ibrahim sudah, bagaimana dia lembutnya kepada ayahnya, kan, wahai ayahku. Ayahnya tidak mengatakan wahai anakku, tidak, hei Ibrahim. Tidak. Berarti ini sudah kasar ayahnya. Tapi Ibrahim tetap lembut, ya. Bahkan ketika ayahnya mengatakan, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kata bapaknya, hai Ibrahim, kalau seandainya kau tidak berhenti dari dakwahmu, pasti engkau akan kurajam. Kemudian aku akan tinggalkan dirimu, pergi kau selama-lamanya. Diusir, bahkan diancam raja. Tapi Ibrahim tetap lembut kepada ayahnya. Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi khafiyya. Ibrahim mengatakan, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai ayahku. Aku akan tetap memohonkan ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia sangat baik kepada. Walaupun ayahnya keras hati, Ibrahim tetap lembut. Harusnya seperti itu seorang anak kepada orang tua. Terkadang antum diuji oleh orang tua yang memang awam, kan itu ya, tidak punya pendidikan agama. Terkadang ngomong itu kasar, yang diceritakan dunia saja. Gak ngirim duit marah dia, kan itu ya. Dimakinya anaknya, dikutuknya anaknya, kan itu ya. Tak jarang orang tua seperti itu. Tetapi ayat ini mengajarkan kita selaku anak yang sudah dapat hidayah, tidak boleh kita ini kasar dengan orang tua. Tetap kita lembut. Lihat Ibrahim. Ayahnya mengatakan, ya Ibrahim. Dia tetap mengatakan, wahai ayah. Ayahnya mengusir dia, tetap dia mengatakan, semoga Allah berikan keselamatan bagi. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam pada hari kiamat mendapatkan ayahnya penuh dengan debu rambutnya dan menjadi penuh neraka, maka Ibrahim alaihi salatu wassalam mendatangi ayahnya dan mengatakan, alam aqul laka la ta'sini, bukankah sudah kukatakan wahai ayahku di dunia, jangan bermaksiat kepadaku, ikuti aku. Dan itu ya. Tapi ayahnya mengatakan, fal yaum la a'sik, hari ini aku tidak mungkin bermaksiat kepadamu, aku akan mengikuti apapun yang kau ajak wahai Ibrahim. Tetapi kemudian Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Rabb, innaka wa'adtani alla tuhzini yauma yub'atsun. Ya Rabb, bukankah kau sudah berjanji kepadaku tidak akan membuat sedih sampai hari dibangkitkan. Tolonglah ayahku, jangan masuk neraka. Tapi Allah mengatakan kepada Ibrahim, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Wahai Ibrahim, ku haramkan surga untuk orang kafir. Ayahku pasti masuk neraka. Tapi lihat sampai kelembutan Ibrahim ketika nanti pada hari kiamat meminta kepada Allah agar ayahnya jangan dimasukkan ke neraka, kan? Begitulah kelembutan Ibrahim dalam berdakwah, gitu maksud. Luar biasa. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, setelah dia berdakwah kepada keluarga, di sini tidak sebutkan kepada ibunya karena tidak ada kisahnya. Semua kepada ayahnya. Kemudian mulailah Ibrahim berdakwah kepada seusianya, kepada teman-teman duduknya. Karena antum pasti punya teman-teman duduk gitu ya, di warung kopi di mana kan adalah ya. Mulailah Ibrahim itu datang ke mereka, mulai berdakwah. Dan itu disebutkan dalam surah Al-An'am, wa kadzalika nuriya Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan yang kami tunjukkan di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Ketika datang malam, Ibrahim kumpul dengan kawan-kawannya, khusus para penyembah bintang. Datang dia ngobrol, ya kan? Kemudian setelah melihat bintang, kata Ibrahim, hadza rabbi. Oh, boleh jadi bintang itu Tuhan kita. Wah, senang kawan-kawannya. Seolah-olah Ibrahim pro dengan mereka, gitu ya. Mengakui ketuhanannya. Karena selama ini mereka tahu Ibrahim itu keras orangnya. Oh, Ibrahim sudah mengakui bahwa bintang Tuhan kita. Terus Ibrahim ngobrol sampai pagi. Tiba-tiba bintangnya hilang. Apa kata Ibrahim? Qala la uhibbul afilin. Aku tidak suka Tuhan yang suka tenggelam, suka muncul. Kok Tuhan kadang-kadang tenggelam, kadang-kadang muncul? Itu Tuhan apa katanya? Enggak jadi, kecewa lah kawan-kawannya ini. Ya. Kemudian besoknya dia datang lagi ke orang-orang seusia dia, khusus para penyembah matahari, para penyembah bulan. Ngomong gitu juga. Ketika melihat bulan, oh jangan-jangan itu Tuhan kita semua. Ini umat yang nyembah bulan senang. Oh, Ibrahim sudah tobat, mengakui
bulan itu Tuhan kita, kata. Terus Ibrahim ngobrol sampai pagi. Tiba-tiba bulannya hilang juga. Apa kata Ibrahim? Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh zalim. Aku tidak suka lah Tuhan ini kadang muncul kadang tenggelam. Sungguh jika Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang sesat. Sama juga bulan dengan bintang, muncul lagi tenggelam lagi, muncul lagi tenggelam lagi. Tuhan apa ini, katanya. Kemudian setelah itu Ibrahim datang kepada umat khusus para penyembah matahari. Kemudian setelah melihat matahari, dia sedang ngobrol-ngobrol dengan para penyembah matahari dan mengatakan, "Hadza Rabbi hadza akbar." Oh, mungkin ini Tuhan yang benar, lebih besar dibandingkan matahari dan bulan dan juga bintang. Ini lebih besar. Jangan-jangan ini Tuhan kita. Oh, senang para penyembah matahari itu. Rupanya Ibrahim terus ngobrol sampai sore. Matahari pun tenggelam. Gimana Tuhan ini semuanya muncul tenggelam. Maka Ibrahim mengatakan, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyriku. Wahai kaumku, aku berlepas diri dari kalian, dari kesyirikan yang kalian lakukan. Aku tidak akan nyembah Tuhan yang kalian sembah. Ibrahim seperti ini bukan berarti Ibrahim sedang cari Tuhan. Ibrahim ini konteksnya sedang berdakwah. Dia tahu Tuhannya Allah, tapi dia ingin berhujah kepada orang-orang yang menyembah bintang, menyembah bulan dan menyembah matahari, bahwa yang kalian sembah itu tidak benar, gitu maksudnya. Makanya Ibrahim masuk ke wilayah mereka, masuk ke wilayah sini, masuk ke wilayah sini, maksudnya kan, seolah-olah Ibrahim itu bagian dari mereka, untuk berhujah kepada mereka bahwa bintang, bulan, matahari itu bukan Tuhan. Makanya Allah mengatakan dalam surah Fussilat ayat 37, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan dari tanda-tanda kuasa Allah ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan. Jangan kalian sembah matahari, jangan kalian sembah bulan. Sembahlah Allah yang menciptakan itu semuanya kalau kalian betul-betul beribadah kepada Allah. Selesai berdakwah kepada yang seusianya, mulailah Ibrahim berdakwah kepada kaum secara keseluruhan, kaum Kaldaniyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut 16 sampai 18, "Wa Ibrahim idh qala liqaumihi u'budullaha wattaqu dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun innama ta'buduna min dunillah awsanan wa takhluquna ifkan innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan wabtagu indallahi rizq wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamum min qablikum wa ma 'alar rasuli illal balagul mubin." Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Jika kamu mengetahui sesungguhnya yang kamu sembah selain daripada Allah itu hanyalah berhala-berhala, batu-batu, pohon-pohon saja, dan kamu membuat kebohongan seolah-olah mereka Tuhan. Sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki kepada Allah, sembahlah Dia, bersyukurlah kepada Allah, hanya kepadanya kamu akan dikembalikan." Ibrahim mengatakan, Tuhan yang kalian sembah itu loh nggak dapat rizki. Bahkan disebutkan dalam ayat, seandainya nih ada lalat mengambil satu butir nasi sesajen untuk berhala, berhala itu tidak akan sanggup mengambilnya. Satu butir nasi yang diambil lalat kemudian pergi, berhala tidak akan bisa merebutnya. Gak percaya, coba aja. Antum kasih sesajen untuk berhala itu, ambil satu nasi, antum pergi, dikejar gak antum? Kalau dikejar hati-hati. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Ibrahim pakai logika itu, berdakwah dengan logika dia kan. Tuhan mulu tidak ada manfaatnya, tidak ada madarat, enggak mendatangkan madarat juga, enggak bisa mendatangkan rizki, ngapain disembah? Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, kepada seusianya, kemudian kepada kaumnya secara keseluruhan, mulailah Ibrahim berdakwah kepada Namrud, pada raja. Ingat, dalam syariat kita afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Seutama-utama jihad itu kalimat yang Anda lontarkan dari kalimat kebenaran kepada pemerintah yang zalim, kepada penguasa yang zalim.
Karena kalau kita menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim itu risikonya besar. Bisa ditangkap, penjara, dibunuh, dan itu ya. Tetapi tentu dengan cara yang bijak. Tidak boleh menasihati pemerintah di hadapan panggung, di medsos, nggak boleh. Ya, itu akidah ahli sunnah. Tapi menasihati secara sembunyi-sembunyi kebenaran itu memang berat. Kalau tersinggung antum bisa kena pasal karet kan itu. Masuk antum, dimasukkan ke penjara. Kadang dihilangkan antum itu. Jadi Ibrahim ini betul-betul berdakwah kepada Namrud. Ketika Namrud ini membuat acara kerajaan. Mungkin kalau di negeri kita ini Agustusan lah kan itu. Karena kan dulu kan sistem kerajaan kan itu. Kata Namrud, dibuatlah pesta besar di lapangan. Istana kosong, ada semua ke lapangan, tumpah ruah di lapangan. Kata Ibrahim, Tallahi, bersumpah dia, demi Allah, la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian setelah kalian pergi meninggalkannya. Jadi ketika istana kosong, betul-betul kemudian ditinggalkan oleh pengurus-pengurus kerajaan dan juga Namrud, kan tumpah ruah di lapangan. Ibrahim masuklah ke dalam istana. Padahal sebelumnya Ibrahim ini pura-pura sakit. Bapaknya ngajak Ibrahim, ayo ada acara tuh. Apa kata Ibrahim? Saya sedang sakit pak, kata. Inni maridtu, saya sedang sakit. Padahal Ibrahim sehat. Ini dusta pertama Ibrahim. Ibrahim itu pernah berdusta 3 kali. Sebab itulah dia tidak bisa berikan syafaat, karena dusta 3 kali ini. Tapi dusta bukan dusta kayak kita. Kalau dusta kayak kita beda gitu. Antum jualan, itu antum dusta di situ. Ini dustanya untuk dakwah. Maka kata ayahnya, ayo pergi. Kata Ibrahim, aku lagi sakit. Akhirnya pergi, tahu-tahu sembuh kan itu ya. Masuklah dia ke dalam istana. Faja'alahum judzadan illa kabiran lahum. Maka Ibrahim menghancurkan semua berhala dalam ruangan itu kecuali satu patung yang besar. Dibiarkan tidak dihancurkan. Kemudian palunya diletakkan di lehernya. Ibrahim keluar. Ya. Zaman itu kan nggak ada CCTV masalahnya. Kan nggak tahu siapa yang melakukan. Ya kan? Namrud ketika selesai ulang tahun, masuk dia ke ruangan tempat berhalanya. Kaget tidak kepalang. Bagaimana semua berhalanya hancur kecuali satu. Kata Namrud, siapa yang melakukan ini? Maka diutuslah pasukan-pasukan mata-mata untuk mencari siapa pelaku. Allah takdirkan, ketahuan pula. Kemudian dikatakan oleh mereka, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Wahai raja, kami mendengar ada rupanya anak muda. Fatan, lihat bahasanya, anak muda. Ada anak muda yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita, namanya Ibrahim. Kata Namrud, tangkap Ibrahim itu. Maunya apa anak itu? Ditangkaplah Ibrahim, diinterogasi. Apa interogasinya? A'anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim. Hei Ibrahim, kau ya yang melakukan ini semua. Kata Ibrahim, kejahatan itu kalau harus dibuktikan kan harus ada 2 alat bukti. Ini dia kalau di negara kita ya. Mana buktinya? Baik saksi atau tertulis katanya. Tak ada. Justru alat buktinya bukan ada pada saya. Kemudian menunjuk kepada patung. Sebenarnya yang melakukan bukan saya, itu loh yang melakukan. Lihat jarinya 1, 2, 3, 4 ngarah sama dia, jempolnya ngarah sama patung. Itu loh. Ini namanya tauriah. Ya. Jadi Ibrahim mengatakan, no, yang sana no, gitu maksudnya ya. Padahal ini jari nunjuk ke dia kan, tapi jempolnya nunjuk. Kenapa demikian tauriahnya? Karena kalau antum pegang palu, kalau antum pegang palu pakai jempol saja tidak akan kuat, ya kan? Tapi kalau antum pegang palu dengan 4 jari pasti kuat, gitu kan? Paham ya? Sebenarnya yang melakukan itu ini loh, jari-jari 4 ini, tapi jempolnya ditunjukkan ke patung, gitu maksudnya. Itulah patungnya. Buktinya, alat buktinya ada di situ. Tuh palunya gantung di situ gitu maksudnya. Sebenarnya Ibrahim itu bukan hendak menghancurkan patung. Buat apa dihancurkan? Oh, bapaknya pembuat patung, nanti dibuat lagi, dihancurkan lagi, dibuat lagi, sampai kapan? Bukan itu maksud Ibrahim itu. Ibrahim itu ingin membuka otaknya Namrud dan orang-orang yang menyembah berhala. Kalau hanya sekedar menghancurkan patung, besok dibuat lagi, dihancurkan, dibuat lagi, sampai kapan kan itu? Bukan itu tujuan Ibrahim, bukan. Ibrahim itu ingin membuka akal mereka bahwa itu bukan sesembahan yang hak yang kalian sembah. Makanya lihat, perhatikan. Kemudian mereka mengatakan,
Ketika mereka mengatakan, farajau ila anfusihim faqalu annakum antumuz zalimun. Summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantik. Lihat bahasa mereka. Maka mereka kembali kepada diri-diri mereka. Ketika Ibrahim menunjuk bahwa yang melakukan itu patung yang besar itu, maka mereka kembali kepada diri mereka sendiri, mulai sadar. Lalu mereka berkata kepada sesama mereka, sesungguhnya kamulah yang mendolimi diri-diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, hei Ibrahim, pasti kamu tahu bahwa berhala-berhala itu tidak mungkin bicara. Kamu ngomong yang salah itu yang besar sana, kata kaumnya. Ya tidak mungkin lah saya nanya dia gitu, maksudnya bahasanya. Masa saya nanya dia, kamu sudah tahu dia tidak bisa bicara katanya. Itu kan sebenarnya dari situ bantahan bagaimana? Loh kalau sudah tidak bisa bicara ngapain disembah gitu maksudnya. Akhirnya qala Ibrahim mengatakan, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Kata Ibrahim, mengapa kamu menyembah sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun ataupun mendatangkan madarat? Celaka kalian. Dan apa yang kalian sembah selain daripada Allah, mana akal kalian, kata Ibrahim. Ketika hujah mereka kalah, maka mereka tidak bisa berhujah kecuali dengan cara lain. Mereka tidak bisa berhujah lagi di hadapan Ibrahim. Ketika mereka tidak bisa hujah, apa kata mereka? Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Maka serentak orang-orang mengatakan, bakar saja Ibrahim itu, bantu Tuhan-Tuhan kalian katanya, kalau kalian betul-betul membela Tuhan kalian. Akhirnya kemudian Ibrahim pun diadili dan diputus harus dibakar. Akhirnya semua manusia dikumpulkan dalam satu lapangan, dan Raja Namrud meminta semua pasukan mencari kayu bakar. Bahkan setiap satu rumah harus membawa kayu bakar. Bayangkan setiap rumah membawa kayu bakar. Setinggi apa tuh kayu bakarnya? Satu kota Batam setiap rumah bawa kayu bakar, taruh di Ibu Putri sana itu. Gak muat Ibu Putri itu. Kan itu ya. Dibakar sampai tinggi sekali tuh. Ibrahim belum dimasukkan supaya orang melihat. Beginilah orang yang kurang ajar kepada Namrud bernasib sama dengan Ibrahim. Dibuatlah manjanik. Manjanik itu ketepel besar gini, gitu ya. Jadi boleh ketepel taruh sini Ibrahimnya, lempar gitu. Dibuatnya ketepel, taruh di sini Ibrahim, kemudian disaksikan oleh orang banyak, dilempar betul-betul ke dalam lautan api itu. Di tengah antara ketepel dan api itu datang malaikat. Malaikat menawarkan pertolongannya. Jibril, Mikail, semua. Bahkan Mikail menawarkan hujan biar padam tu api itu. Tapi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan tawakal yang kuat dan mengatakan, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala, kata Ibrahim. Adapun saya harus meminta pertolongan kepada kalian, oh tidak. Tapi kalau kalian suruh meminta pertolongan kepada Allah, ya. Maka Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah pada Allah. Ketika Ibrahim masuk ke dalam api, semua binatang datang meniup supaya padam, kecuali satu binatang, tokek pula datang niup-niup supaya gede. Si tokek ini, semua binatang itu niup supaya padam, si tokek ini niup supaya besar. Makanya Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh wazak, ya tokek dan sejenisnya lah ya, cicak, tokek. Bahkan berpahala tuh. Sekali pukul mati pahalanya besar, ya. 2 kali pukul kurang pahalanya. 3 kali pukul kurang. Dipukul-pukul gak mati-mati. Berarti cicak-cicakan nih. La haula wala quwwata illa billah. Makanya kenapa cicak itu sunahkan dibunuh. Apakah kemudian cicak sekarang ini menerima kesalahan tokek di zaman Nabi Ibrahim? Gara-gara tokek moyang saya gitu, saya yang kena imbasnya dibunuh. Tidak ada kaitan. Ya, memang itu perintah. Ya. Ketika Nabi SAW memerintahkan sesuatu untuk dibunuh, berarti memang ada madaratnya. Seperti kenapa Rasul memerintahkan untuk membunuh tikus. Memang tikus itu fawasik, binatang fasik, suka nyuri. Ya. Kalau jengking, ular suruh dibunuh, karena memang binatang yang membahayakan. Ini ular dirawat sama orang. Kan ada tuh orang lawat ular yang gede-gede itu, tidur pula sama ular dia.
Banyak kejadian lah, orang rawat ular dipatuk ular pula dia mati. Ya. Dulu ada perempuan tuh nari ular, kena patuk mati dia. Gitu ya. Jadi memang suruh dibunuh kok malah dirawat pula. Kecuali binatang-binatang yang memang tidak boleh dibunuh, seperti kodok, nggak boleh dibunuh kata Rasul. Karena kodok ini salah satunya adalah dia untuk membunuh hama-hama padi. Kalau dibunuh padinya banyak ini kan. Ada pula sate kodok. Kodok tuh nggak boleh dibunuh. Kalau antum ingin sate kodok nggak apa-apa, makan hidup-hidup, keluar hidup-hidup. Nggak bisa kan? Nggak boleh dibunuh kodok itu. Biarkan dia hidup. Dilarang. Tawon nggak boleh dibunuh. Saya pernah ke Banyuwangi, suruh makan. Sekali, Pak, makan Pak. Ini apa nih? Sayur tawon. Nggak jadi saya. Kok sayur tawon? Rupanya orang itu di sayur asam tawon itu. La haula wala quwwata illa billah. Nggak boleh tawon dibunuh. Ya, jadi ada binatang-binatang yang boleh dibunuh, ada binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh. Ketika Rasul mengatakan bahwa wazak itu dibunuh, ya kita bunuh. Apa alasannya? Ya, yang jelas setiap binatang yang dibunuh pasti ada madaratnya. Tidak perlu kita katakan karena ini warisan moyang tokek dulu. Enggak. Ya, kasihan lah tokek-tokek sekarang. Gara-gara moyang tokeknya saya pula yang kena imbasnya kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa Ibrahim masuk ke dalam hati. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Maka ketika Ibrahim masuk ke dalam api, Allah berfirman, "Wahai api." Jadi Allah memerintahkan api, ya, api makhluk Allah. Allah sudah berhak memerintahkan makhluknya. "Wahai api, jadilah kau dingin." Coba bayangkan kalau ayat sampai di sini titik, bahaya. Satu api dunia bisa dingin, orang nggak bisa ngopi. Seandainya ayat ini sampai di sini saja, "Wahai api, dingin kau." Dingin semua. Ya. Bukannya kalau kita ini ngerebus ngerebus air, bukan mendidih beku dia. Kan gitu ya. Tapi ayat ini tidak sampai di sini. Ayat ini lanjut, bukan hanya bardan saja, wasalaman, selamatkan. Sebab kalau hanya dingin, Ibrahim bisa mati kedinginan. Makanya Allah mengatakan wasalaman, dan juga selamatkan. Siapa? Ala Ibrahim. Berarti dinginnya api itu khusus untuk Ibrahim, bukan untuk yang lainnya. Berarti tetap panas api itu. Dan jangan pula antum baca ayat ini kemudian antum masukkan telunjuk ke kompor. Qul ya naru kuni bardan wa salaman. Terbakarlah antum. Tidak ada ceritanya. Ya, ini khusus Ibrahim. Antum tidak bisa, walaupun baca ayat ini 1000 kali tetap aja api itu panas. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah beberapa hari kan padamnya lama tuh, api segede gitu kan padamnya lama. Sudah padam, abunya pun masih panas kan itu ya. Setelah beberapa hari abunya sudah menjadi abu, sudah dingin, manusia itu datang lagi menyaksikan. Bagaimana nasib Ibrahim? Tiba-tiba di dalam abu itu keresak, kerusuk. Rupanya Ibrahim masih hidup. Ya. Ibrahim masih hidup. Coba bayangkan. Harusnya Ibrahim masih hidup, itu mukjizat Ibrahim. Dia tidak mempan dibakar api. Harusnya jadi sebuah peringatan. Makanya Namrud, dia mengatakan kepada Iblis, karena kan ada kerjasama tuh Namrud dengan Iblis. Yang ngajarkan sihir, Namrud itu Iblis. Dalam Israiliyat diceritakan seperti itu. Iblis, kenapa sihir yang kuajarkan kepadaku tidak lebih sakti daripada Ibrahim? Katanya Namrud. Setan ini tidak mau kalah. Ya, setan tidak mau kalah. Dia mengatakan, kau hanya itu sihir biasa, kamu juga bisa. Katanya. Itulah setan. Setan sudah tahu itu mukjizat kan. Tapi supaya Namrud tetap menyembah dia, dia meyakinkan kepada Namrud, itu biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah dari peristiwa inilah Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah tidak kuat lagi berdakwah di daerah Kaldaniun, di Babil, di Irak, tidak bisa, harus hijrah. Dari situ maka Ibrahim mulailah melakukan hijrah pertama. Tidak ada yang beriman di Irak kecuali 3 orang. Istrinya Sarah dan Lut. Ya, istrinya dan Lut adalah keponakannya. Hanya bertiga, Ibrahim, istrinya dan keponakannya. Itulah yang beriman. Semua kufur. Kemudian Ibrahim akhirnya hijrah ke mana? Ke Palestina.
Setelah sampai di Palestina, ada yang mengatakan bahwa Ibrahim ini kan belum diberikan rizki oleh Allah Azza wa Jalla, masih mengadu nasib di Palestina. Apalagi ketika itu terjadi jadab. Jadab itu paceklik yang berkepanjangan, sehingga Ibrahim tidak bisa bertahan lama di Palestina, harus hijrah lagi ke negeri lain. Lah hijrahlah Ibrahim ke Mesir. Rupanya di Mesir itu rajanya zalim. Fir'aun di zaman Nabi Ibrahim itu. Fir'aun itu kan istilah raja Mesir. Jadi raja Fir'aun di Mesir di zaman Ibrahim itu zalim. Salah satu sifat buruknya adalah Sarah ini sudah dikenal kecantikannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa separuh kecantikan Hawa itu diberikan kepada Sarah, sebagaimana separuh ketampanan Adam itu diberikan kepada Yusuf. Karena Adam itu tampan. Makanya kita tidak terima kalau teori Darwin itu kita asumsi. Karena Darwin mengatakan bahwa asal muasal manusia dari kera kan. Kera cakep apa ganteng? Jelek lah kera. Enggak apa-apa Darwin saja yang jelek. Kita orang Islam turunan Adam. Adam tuh cakep, separuh kecakapannya diberikan kepada Yusuf saja. Wanita-wanita bisa ngiris-ngiris jari itu dengan pisaunya. Lah ketika kemudian Ibrahim sampai di Mesir, Ibrahim mengatakan karena raja ini tabiatnya jelek. Dia kalau melihat istri orang cantik gak terima, pasti dibunuh suaminya, diambil istrinya ya. Makanya Ibrahim berbohong kedua kali. Tadi yang pertama berbohong di ibunya, di bapaknya, ngajak keluar bilang sakit. Yang kedua berbohong di raja ketika mengatakan tuh patung itu yang nakal, aku ndak nakal katanya. Nah ini yang berbohong ketiga nih, ngomong sama istrinya, raja ini, kalau kau tahu kau istriku, kau akan ditangkap. Katakan kau saudariku. Tauriah juga maksudnya bukan saudari di sini, saudari beneran, maksudnya saudari seagama gitu maksud. Tapi katakan kau saudariku, dan jangan kau katakan aku suamimu. Katakan aku ini saudaramu. Tapi karena Sarah ini cantik memang, datanglah prajurit-prajurit raja ini, nggak peduli walau ngaku saudari-saudara, kalau cantik diambil. Kan gitu ya. Diambil akhirnya Sarah ini, dibawa ke istana Ibrahim, hanya bisa terdiam dan melakukan sholat. Nah, ini pentingnya. Kata Rasul, kalau ada masalah, sholat. Ibrahim lagi pusing dari istrinya diculik sama raja, sholat dia. Wasta'inu bis sabri was sholat. Minta pertolongan dengan sabar dan salat. Datangkanlah Sarah ke hadapan raja. Namanya orang cantik. Ya raja sudah tidak sabar lagi. Ketika raja ini hendak menjamah Siti Sarah ini, sebutkan dalam sebuah hadis bahwa Sarah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam doanya Sarah mengatakan, ya Allah, lindungi aku, tahanlah kezalimannya kepadaku. Tiba-tiba ketika raja hendak mendekati Sarah, kayak orang setruk, gak bisa digerakkan tangannya. Kemudian raja mengatakan, berdoalah kau kepada Allah agar tanganku tidak seperti ini. Akhirnya Sarah berdoa, dibalikin lagi tangannya, sehat lagi. Setelah sehat, mau lagi dia. Kadang-kadang maksiat kan ya. Kadang-kadang kita udah tobat gak mau lagi, balik lagi ke maksiat itu kan, itu ya. Itulah setan tuh ya. Mau jamah lagi, Sarah berdoa lagi, setruk lagi dia. Sampai 3 kali raja ini ketakutan. Dipanggilnya para prajurit yang nangkap Sarah ini. Apa kata raja? Sini kamu, kusuruh kalian bawa orang, kau bawa setan pula ke sini katanya. Ketakutan raja itu. Suruh kalian bawa orang, kalian bawa setan pula ke sini gitu. Karena ketakutan raja, suruh nyingkir Sarah ini. Sebagai imbalannya dikasihlah Hajar. Hajar itu anak raja. Perang kalah, jadi tawanan raja Fir'aun ini. Maka kemudian kata sang raja, ambillah nih Hajar, bawa ke sana, bawa bersama, mau pergi sana. Akhirnya Sarah pun pergi membawa budak pemberian daripada sang raja zalim. Ketika kemudian berjumpa dengan Ibrahim sedang sholat. Begitulah keajaiban sholat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Akhirnya karena tidak mungkin dilanjutkan di Mesir, balik lagi Ibrahim ke mana? Ke Palestina. Lah Ibrahim ini ikhwatu fiddin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Usianya sudah lanjut. Setiap hari dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak yang saleh. Tapi tidak kunjung dikasih. Karena sudah tua, istrinya sudah nenek-nenek, bahkan dikatakan mandul. Tapi Ibrahim tidak jenuh mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Kenapa Ibrahim minta yang saleh? Karena kalau anak itu saleh, menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk mata orang tua.
Tapi kalau anak jahat, terkadang orang tua ini keceplosan ngomong, nak, baiknya kau mati saja lah. Apa? Kalau tahu kau kayak gini, ngapain ku lahirkan dirimu? Bagus waktu bayi ku cekik kau katanya. Kan gitu ya. Ada orang tua yang saking kesalnya sama orang tua, sama anak itu, sampai ngomongnya aneh-aneh itu. Udah tahu gini kau cekik mati kau katanya. Karena enggak soleh. Sumpah hati orang tua. Makanya Ibrahim itu minta anak yang soleh. Kita juga sama. Doa kita kepada anak-anak itu, ya Allah jadikan anak kita yang soleh, jadikan supaya anak itu menjadi penyejuk mata gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak kunjung memberi. Akhirnya kemudian Hajar ini, Sarah ini, cobalah mencari solusi. Karena dia tahu bahwa suaminya kepengen punya keturunan, apalagi suaminya seorang nabi, harus ada keturunan kan gitu. Jadi Sarah ini mengatakan, ya Ibrahim, ambillah budakku ini, Hajar, nikahilah. Akhirnya kemudian Ibrahim pun menikahi Hajar dan menggaulinya. Kemudian Allah takdirkan Hajar hamil. Oh, rupanya perlu dipancing. Antum kalau sudah menikah lama, tidak punya anak, dipancing poligami. Biar punya anak. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ini kalau udah dipancing kok, istri kedua tak punya anak lagi, poligami lagi. Sampai kapan dan balik gitu ya. Baik. Akhirnya kemudian setelah punya anak nih, Ismail, maka Ibrahim ini nampak namanya udah tua, tiba-tiba dikaruniai anak, kan luar biasa kecintaannya kepada Ismail. Namanya cinta kepada anak, tidak mungkin pula tidak cinta sama ibunya. Tentu ya cinta juga sama ibunya. Inilah yang membuat cemburu Sarah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki sesuatu pasti menghidupkan sebabnya kan. Memang harus ada sebabnya. Hajar ini harus pindah dari situ. Kan tidak mungkin langsung, ayo Hajar kita berangkat ke Mekah, kan enggak gitu. Harus dibuat sebabnya dulu, skenarionya dulu kan. Jadi Sarah ini mulai cemburu karena Ibrahim ini selalu mendekati Ismail. Otomatis yang mendekati Ismail dekati ibunya juga lah kan gitu. Jadi terkadang Sarah itu mencari-cari Ibrahim ke sana kemari, enggak ada. Oh, pasti dia sama Sarah. Saking cemburunya akhirnya dia memanggil Hajar. Kemudian oleh Sarah Hajar itu bajunya diikat tali, kemudian ujung talinya diikat batu. Jadi kalau kemana-mana kan batu ini diseret-seret kan tahu tuh. Mungkin kalau bahasa sekarang ini dikasih GPS lah. Cuman kan pakai batu GPS. Jadi tahu nih, ini ada bekas jalan batu nih. Oh di situ kan itu maksudnya. Saking cemburunya tuh. Begitulah orang dulu. Sama juga antum kok cemburu sama antum, hati-hati, handphone antum ada GPS-nya itu. Bang di mana bang? Batu Haji. Nagoya kan. Masalah ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala merintahkan Ibrahim untuk memisah Hajar dan Sarah. Disinilah mulai hikmah kenapa terjadi seperti ini. Kemudian Allah mengarahkan agar Ibrahim membawa Hajar dan juga Ismail bayi untuk pergi ke Mekah. Mekah itu bukan kayak sekarang mentereng, tidak. Mekah itu disebutkan dalam Al-Quran biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Kau bawa Hajar ke sebuah lembah yang isinya hanya batu, padang pasir, tidak ada pohon, tidak ada tanaman, tidak ada makanan, tidak ada minuman, bahkan tidak ada orang. Jadi penghuninya cuma satu, dia ajalah Hajar itu sama bayinya Ismail. Dibawalah Ibrahim, bahkan dari Palestina ke Mekah ini jauh. Kalau zaman dulu naik unta itu 1 bulan perjalanan tuh. Dan di situ ada syarat, Ibrahim hanya meletakkan gitu saja dan tidak boleh tinggal walaupun beberapa hari. Letak pulang. Bayangkan. Diletakkan langsung pulang. Ketika pulang ada syarat lagi, tidak boleh nengok ke belakang, tidak boleh menjawab panggilan, pergi gitu saja. Coba perasaan Hajar digituin. Kalau wanita zaman sekarang, cerai aja bang lah, kan itu kan bahasa kita ya, paling nggak ada perasaan nih suami nih katanya, ya kan? Kalau dibuat kayak gitu tuh, karena wanita-wanita di zaman sekarang ini, antum sudah kasih semuanya saja dibilang antum nggak punya perasaan. Ya kan? Antum sudah kasih rumah, bulanan antum kasih, jajan antum kasih, anak pun antum kasih. Salah sedikit dibilang apa? Memang abang gak punya perasaan. Itu ya kan? Istrinya gak berakal itu. Ya. Jadi ketika betul-betul diletakkan di gurun itu, Ibrahim dan pergi. Ya Hajar naluri perempuan, dia memanggil-manggil suaminya.
"Ya Ibrahim, ila aina tadhhab?" Ibrahim, mau pergi kemana? Kau tinggalkan kami di sini. Tapi Ibrahim kan sudah dibilang sama Allah, jangan nengok ke belakang, jangan jawab pertanyaan, pergi saja dia. Seolah-olah nggak punya salah kan gitu ya. Tapi itu perintah Allah. Hajar ini paham, yang namanya dia suami seorang nabi, seorang rasul, paham bahwa ini bukan kehendak suaminya. Dia tahu tabiat suaminya nggak kayak gitu. Pasti ini adalah perintah Allah. Ketika Hajar paham ini perintah Allah, apa kata Hajar? Kalau memang ini perintah Allah, idhab ya Ibrahim, falan yudayyi'una Allah, kata dia. Pergi sana, aku yakin Allah tidak mungkin menyia-nyiakan aku di sini. Tawakalnya patut kita acungkan jempol. Tidak ada orang tawakal setawakal Hajar. Ditinggalkan di lembah, tidak ada orang, tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Antum saja safar ke Tanjung Pinang, hilang dompet, apa enggak stres antum? Udah kayak kiamat tuh kan? Hilang tawakalnya, baru dompet tuh yang hilang. Padahal dompetnya itu cuma isinya 200.000. Iya Ustaz, itu 200.000. ATM tuh ratusan ribu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Ibrahim pun pergi. Setelah Ibrahim jauh dan Sarah tidak bisa memandang dia lagi, baru Ibrahim berhenti. Baru Ibrahim menghadap Sarah dan anak yang ditinggalkan. Disitulah Ibrahim berdoa. Ya. Sebutkan dalam surah Al-Imran, panjang itu doanya. Ya Allah, jadikanlah negeri ini penuh dengan berkah, rizki yang banyak, macam-macam keamanan, banyak. Antum baca surah Al-Imran. Kemudian Ibrahim pergi ke Palestina. Ini Hajar ini dengan Ismail hanya bawa bekal cukup 2-3 hari saja. Habis itu habis. Nggak ada makan lagi, nggak ada minuman lagi. Ketika sudah 2 atau 3 hari, Ismail ini menangis karena haus. Namanya bayi. Dan seorang ibu yang menyusui pun harus dia minum, harus ada nutrisinya kan masuk, supaya air susunya keluar kan itu. Terpaksalah dia mencari air. Lari dia ke bukit Sofa. Ada bukit Sofa. Dilihatlah dari bukit Sofa ke bawah. Kan orang kalau cari air kan cari ketinggian. Ya kan? Naik ke atas bukit tengok ada air enggak? Oh, rupanya ada bayang-bayang Fata Morgana di arah Marwah. Akhirnya dia lari ke Marwah. Nengok lagi ke arah Sofa. Bolak-balik sampai 7 kali putaran. Makanya jadi syariat sa'i dalam umrah atau dalam haji. Ketika ke-7 kalinya dia mendengar Ismail menangis, khawatir, maka dia langsung mendekati. Rupanya Jibril sudah berdiri di kakinya Ismail. Kemudian Jibril menendangkan kaki kecil yang Ismail ini ke tanah. Ketika ditendangkan ke tanah, keluar air. Saking senangnya nih Hajar ini melihat ada air muncrat dari tanah, langsung dia membuat bendungan. Zam, 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 zam. Nah, jadilah air itu Zam-zam. Zam-zam itu membendung artinya. Ambil tanah satu, jadi bendungan. Zam, 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 zam. Nah, jadi zam-zam lah sekarang. Ya. Sampai sekarang air itu jadi air zam-zam. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian ada air, kemudian bisa minum di situ, bayinya bisa minum, gak ada makanan, gak mungkin minum terus, harus makan juga orang. Karena sudah nampak air, datang burung. Ketika burung-burung datang ingin minum di situlah, itulah sebagai tanda bagi musafir. Ada suku Jurhum yang mereka kehabisan minuman, haus di tengah padang pasir, mencari air, nggak dapat. Rupanya dia lihat burung. Oh, di situ ada air. Kalau ada burung pasti ada air. Maka suku Jurhum ini, suku Yaman ini, mendatangi burung itu, ternyata memang ada air. Di situ ada seorang wanita dengan bayi. Ini suku Jurhum kalau mau jahat bisa dibunuh Hajar itu. Untuk ngambil air kan gampang saja, cuma wanita saja. Tapi suku Jurhum itu ada dari kabilah Yaman. Dan Rasul mengatakan untuk ahli Yaman, ahlul Yaman itu araqul qulub, lembut hatinya orang Yaman itu. Makanya kemudian akhirnya minta baik-baik. Boleh nggak saya minum dari airmu? Kata Hajar, boleh, tapi barter dengan makanan. Nah, di situlah dia bisa makan. Maka terjadilah barter minuman dan makanan. Akhirnya Allah jamin, betul kata Hajar, kalau memang ini perintah Allah, idzan lan yudayyi'una Allah. Inilah kata-katanya terbukti, ya kan? Kalau memang ini perintah Allah, wahai Ibrahim, pergi kau sana. Allah yakin tidak mungkin menyia-nyiakan saya di sini. Makanya nggak disia-siakan. Datang dengan sebab itu dapat makanan. Sehingga suku Jurhum itu akhirnya menjadi tempat singgah suku Jurhum di situ. Kalau dia safar ke sana kemari, singgahnya di situ.
Lama-lama kemudian suku Jurhum ini meminta kepada Hajar, boleh nggak kami tinggal di sini? Berapalah satu kaplingnya. Akhirnya diizinkan tinggal 1 tenda, 2 tenda, 4 tenda, 7 tenda, 100 tenda. Jadilah kampung kabilah Jurhum di sini. Disinilah Ismail ketika mulai sudah bicara, maka dia belajar bahasa Arab kepada suku Jurhum. Dan dia orang yang paling fasih dibandingkan Jurhum itu sendiri bahasa Arab. Makanya Ismail disebut musta'rib. Arab itu terbagi 3. Ada al-Arabul Badiyah, ada al-Arabul Baqiyah, ada al-Arabul Musta'rab. Arabul Badiyah sudah musnah, itu kaum Ad, hilang sudah di zaman Nabi Hud, ya. Nabi Soleh, kaum Samud itu hilang semua itu, tidak ada turunannya. Kemudian Arabul Baqiyah itulah dari Qahtan, Kemudian ada Musta'rab. Musta'rab inilah orang Arab, orang bukan Arab tapi pasti berbahasa Arab. Itulah Ismail. Ya. Makanya Ismail bukan Nabi Arab. Nabi Arab itu cuma 4. 1 Hud, 2 Saleh, 3 Syuaib, 4 Nabi kita Muhammad SAW yang betul-betul lahir di Arab. Tapi Ismail kan lahirnya di Palestina. Dia orang Palestina dia, ya kan? Baru hijrah ke Mekah kan itu. Belajar bahasa Arab kepada suku Jurhum, akhirnya pandai bahasa Arab dan menikah dengan suku itu, ya, dengan suku Jurhum, dan punya anak sampai turunnya kepada Rasulullah. Jadi Arab dulu itu yang menguasai Jurhum sebelum perang dengan suku lain namanya Khuza'ah. Suku Jurhum ini masih mengikuti agama Ibrahim dan Ismail, mentauhidkan Allah, karena Ismail berdakwah kepada mereka jadi muwahhidun, orang-orang yang bertauhid. Dijajahlah sama Khuza'ah, kalah Jurhum ini. Karena ditakut kalau seandainya Zam-Zam dikuasai mereka, ditimbun pula Zam-Zam sama suku Jurhum. Ketika mereka balik ke Yaman dikuasai Khuza'ah, maka Zam-Zam hilang. Baru diketemukan di zaman Abdul Muttalib. Dialah yang menemukan Zam-Zam yang dipendam Jurhum itu. Kita kembali ke kisah. Jadi setelah Ismail kemudian bergaul dengan suku Jurhum, kemudian juga sudah dewasa, Allah mengatakan dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ibrahim usianya sudah sampai sa'ya itu artinya sudah bisa diajak bicara, yang mengatakan usianya sudah antara 10 sampai 15 tahun. Ya sudah remaja ya, sudah bisa diajak bicara, dimintai bantuan, diajak diskusi, kan itu usia-usia 10 tahun sampai 15 tahun kan sudah bisa lah orang tua berbicara itu, ngajak bicara. Ibrahim ini tidak pernah ketemu dengan Ismail sekian tahun, belasan tahun tidak pernah ketemu. Sehingga Ibrahim ingin melihat anaknya. Berangkatlah dari Palestina ke Mekah. Di malam hari sebelum keesokan harinya dia berjumpa dengan Ismail. Mimpi pula Ibrahim ini. Dalam mimpinya dia menyembelih putranya Ismail, betul-betul disembelih. Ibrahim pun ketika terbangun dia termenung. Bagaimana tidak? Ini bala ujian berat, ikhwan, ya kan? Sudah lama tidak punya anak, akhirnya Allah berikan anak, kemudian anaknya sudah besar, tahu-tahu mau disembelih. Ini kan ujian besar kan gitu ya. Termenung Ibrahim, tapi karena memang mimpinya para nabi wahyu, mau tidak mau ini adalah perintah. Antum jangan samakan mimpi antum dengan mimpi Ibrahim. Jangan pula antum mimpi nyembelih anak besoknya ambil pisau pula antum. Mimpi antum dari setan. Kalau mimpi nabi itu dari Allah. Jadi terpaksalah dia harus ngomong. Ketika besoknya ketemu Ismail, senang, namanya bapaknya dalam lama gak ketemu, istrinya juga suaminya gak ketemu kan senang. Maka Ibrahim kemudian harus ngomong walaupun berat. Dibawanya Ismail ke tempat yang lain, dijauhkan dari ibunya. Kemudian ayahnya ngomong baik-baik. Dia mengatakan, qala ya bunai, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anak, bapakmu semalam tidur bermimpi. Dalam mimpi bapakmu menyembelih dirimu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapat? Dia seorang bapak tidak boleh diktator sama anak. Kan ada tuh orang bapak kalau anaknya salah aja udah main tampar, main maki, main awas kau ya. Udah main awas kau aja tuh. Ya. Tapi diajak ngomong baik-baik. Harusnya seperti itu seorang bapak pada anak. Diajak ngomong baik-baik anaknya. Diajak diskusi. Ya. Libatkan diskusi. Menurut adik gimana ya? Bagusnya. Padahal jelas-jelas kalau dia berpendapat pun tidak bermutu ya pendapatnya. Tapi untuk ngajari dia berpendapat, apa salahnya? Kalau nak, menurut kamu gimana? Nggak apa-apa. Seperti Ibrahim ini ngajak diskusi kan? Fangdur madzatar. Menurutmu gimana? Tapi Ismail ini anak dari Hajar yang tawakalnya kuat.
anak daripada Ibrahim yang Khalilur Rahman. Dia tidak bercanda, tidak ngasih muqaddimah. Dia langsung mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Oh, mantap di jawabannya. Wahai bapak, lakukan saja. Kalau ini perintah Allah, lakukan saja. Insyaallah engkau akan dapati aku termasuk anak yang sabar. Lihat bahasanya. Ismail tidak mengatakan if'al ma turid, lakukan apa yang kau mau wahai ayahku. Tapi bahasanya if'al ma tu'mar, lakukan yang diperintahkan. Sebab kalau bahasanya lakukan apa yang kau mau, berarti bukan perintah Allah, ini kemauan bapaknya. Tetapi ketika bahasanya tu'mar, ini perintah, berarti tahu Ismail ini perintah Allah, bukan kemauan bapaknya. Dan lebih hebatnya lagi, Ismail mengatakan insya Allah. Insya Allah ini seolah-olah Ismail ingin mengatakan, wahai ayah, kalau aku redho untuk disembelih, kau juga redho untuk menyembelih. Allah pun redho aku disembelih, pasti kau dapati aku termasuk anak yang sabar. Tapi seandainya aku redho disembelih, kau juga redho siap menyembelih, tapi Allah tidak redho, ini tidak akan menjadi anak yang sabar. Makanya bahasanya insyaallahu minas sabirin. Ya, itulah bahasa Quran luar biasa. Jika Allah berkehendak, kan itu ya, pasti kau akan dapati termasuk hamba Allah yang sabar. Ismail tidak pernah dia menyekat kalimat itu. Maksudnya tidak ada kata-kata muqaddimah. Pak, itu kan mimpi. Enggak lah kan, enggak ngomong gitu kan. Pikirkan, anakmu satu-satunya. Kan enggak ada kan kalimatnya. Anakmu tuh si mata wayang. Kau mau bunuh bantai aku juga. Kan gitu. Nanti kau tak punya anak lagi gitu. Tak ada. Ismail ngomong langsung, tegas, jelas. Wahai bapakku, kalau ini perintah Allah, lakukan. Insya Allah anakmu termasuk anak yang sabar. Tidak main tunggu Ismail. Pergi dia, datang ke rumahnya, pamitan ke ibunya, ambil tali dan pisau, bergegas dia datang ke ayahnya. Kata Ismail, ya, ini tambang untuk mengingat badanku. Kalau kau tidak ikat aku, bisa saja aku kabur. Ya. Ini pisau sudah kutajamkan, sebab kalau tidak tajam, maka akan lama untuk menyembelih. Ketika kau sembelih, aku minta 3 syarat. Sembelihlah di tengkuk, jangan di leher. Sebab kalau di leher, engkau akan memandang wajahku, kau kasihan tak jadi. Kalau di tengkuk, otomatis wajahnya terpendam. Yang kedua, sing-singkan baju. Jangan sampai ada satu darah menetes di bajumu. Kalau ibuku tahu, dia akan sedih. Dan yang ketiga, segerakan sembelihannya. Akhirnya Ibrahim pun betul-betul lah dia letakkan pisau. Betul-betul sudah dijalan-jalankan, sampai sudah digini-ginian pisau itu. Subhanallah, Allah buat tumpul pisau itu. Sebagaimana Allah menjadikan tongkat Nabi Musa ular, sebagaimana Allah jadikan api Ibrahim tidak membakar, Allah pun bisa membuat pisau tajam jadi tumpul. Jadi tumpul, tidak bisa disembelih gini. Ketika betul-betul kesungguhan Ibrahim menyembelih putranya juga tidak bisa-bisa, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Tiba-tiba dari langit ada panggilan dari Allah, Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpi. Seolah-olah apa? Engkau sudah lulus ujian. Kau sudah lulus ujian. Kenapa Ibrahim sampai melakukan seperti ini coba? Dan kenapa Allah pula memberikan bala seperti ini? Kenapa ujiannya enggak yang lain saja? Kenapa harus menyembelih gitu ya? Kan banyak ujian, kenapa harus ini maksudnya? Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala soal kecintaan. Karena biasanya ketika orang cinta kepada Allah, contoh nih antum ketika belum ada pekerjaan, rajinlah antum ke pengajian, ramailah pengajian itu. Ketika mulai ada tawaran bisnis di luar, ya kan, tawaran bisnis di luar, ya sebulan sekali mulai muncul. Kemana? Ada outlet sebelah sana. Mulai kan itu. Ketika Ibrahim ini cinta dengan Allah, tiba-tiba ada anak. Dikhawatirkan kecintaan Ibrahim kepada anaknya mengalahkan kecintaan dia kepada Allah. Jadi Allah ingin menguji, apakah cintamu masih tulus kepadaku ataukah sudah berpaling ke lain hati kepada anak. Soalnya seperti itu. Tapi dengan Ibrahim sungguh-sungguh menyembelih putranya, ingin melenyapkan putranya supaya kecintaannya hanya kepada Allah, maka Allah sudah yakin Ibrahim tidak mungkin memberikan kecintaannya kecuali kepada Allah. Sejak itulah disematkan kalimat Khalilur Rahman. Khalil itu kekasih. Dia lebih tinggi dibandingkan al-hub. Hub itu cinta, khullah itu cinta lebih daripada
Hullah namanya, ada Habib, ada Khalil. Khalil itu di atasnya Habib. Dia kecintaan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya. Makanya Allah mengatakan inna kadzalika nuzil muhsinin. Begitulah kami akan membalas dengan balasan yang baik. Karena ini ujian berat. Makanya Allah sampai memberikan taukid penguat dalam ayatnya inna hadza lahuwa al-bala'ul mubin. Lihat, Allah sampai membuat 3 penekanan. Inna, sesungguhnya. Kalimat sesungguhnya kan penekanan tuh. Inna, hadza, ini. Lah adalah taukid lagi. 3 penguat dalam ayat ini. Sesungguhnya ini benar-benar sungguh-sungguh ujian yang berat bagi Ibrahim. Memang ujian berat, tapi Ibrahim lulus. Lulus dia, predikat kaum Lut. Lulus. Makanya karena kelulusannya itulah Allah mengatakan wa fadainahu bidzibhin adzim. Allah turunkan kambing dari surga. Kata Abdullah ibn Abbas, warnanya putih dan gemuk dan bertanduk. Jadi kalau antum cari korban yang gemuk, yang bertanduk, yang putih. Tapi kalau Rasul suka warnanya amlah, putih, ada campuran hitam. Kalau kambingnya Ibrahim putih semua, ya kan? Kalau korban tuh cari yang gemuk. Kalau yang gemuk pasti mahal. Makanya kalau ingin korban sudah nabung hari ini untuk tahun depan. Jangan udah dekat-dekat korban sibuk cari utangan. Pasti dapat kurus itu, nggak dapat gembol. Gitu ya. Jadi kalau antum betul mau korban yang tabung dari sekarang kan gitu ya. Untuk tahun depan pasti dapat gembol, dapat jantan, dapat warna yang bagus. Karena kalau mahal itu semua ada kan itu. Kalau murah antum mau cari yang mana? Kadang-kadang udah jelas-jelas bawa 5 juta, ada pula harga 3 juta, yang 2 juta dimasukkan lagi. Udah ini aja katanya, murah katanya. Kita sedang bermuamalah dengan Allah, ya. Bukan bermuamalah dengan orang. Karena kurban ini yang sampai kepada Allah bukan daging, bukan darah, tapi takwanya kita kepada Allah. Langsung cerita. Lanjut cerita, kemudian Ibrahim menyembeli domba itu. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang lain wa taraknahu lil akhirin, dan cerita Ibrahim ini akan menjadi sebuah cerita bagi orang-orang setelahnya. Makanya setiap datang kurban pasti cerita Ibrahim, karena akan menjadi cerita bagi orang-orang setelahnya. Setelah itu maka Ibrahim pun balik lagi ke Palestina. Kemudian setelah itu meninggallah Sarah. Ketika meninggal Sarah, dia balik ke Mekah, kemudian membangun Ka'bah bersama Ismail dan tinggal di Mekah. Bahkan ketika meninggal Hajar, dia menikah lagi. Sampai akhirnya ketika Ismail alaihissalam sudah tua, beliau menikah dengan salah satu wanita juru. Masalahnya akhlaknya jelek wanita yang pertama itu. Ketika Ibrahim ingin tahu istrinya seperti apa, dia datang ke rumahnya. Asik ngeluh saja istrinya itu. Karena suka ngeluh istrinya tidak tahu kalau itu ayahnya Ismail. Karena pernah tahu kan mukanya. Dan istrinya pun tidak tahu itu ayahnya. Ibrahim hanya ingin menguji tentang kesabaran istrinya. Tapi istri pertama Ismail itu banyak ngeluh. Dan sifatnya perempuan kan ngeluh ya. Akhirnya kata Ibrahim, sampaikan kepada suamimu, ghayyir atabat-tabat, ganti tangga yang menuju rumah depan. Itu saja. Pergi dia. Datang Ismail, cerita istrinya, bang, tadi ada orang tua begini. Tahu-tahu dia berwasiat kepadamu, ghayyir atabat-tabat, suruh ganti tangga menuju tempat depan rumahmu. Kata Ismail, oh kamu tidak paham, itu ayah. Berarti dia menyuruh aku untuk menceraikan kamu. Ceraikan istri pertama. Ketika para pembesar Jurhum mengetahui bahwa Ismail ini menceraikan istrinya karena buruk akhlaknya, maka para pembesar itu kan banyak anak-anak perempuan ditawarkan. Sudah nikah dengan anak saya aja, menikah dengan anak saya saja. Dapatlah istri kedua yang sangat baik sekali. Tapi Ibrahim masih tetap ingin nguji. Dia datang. Kemudian istrinya dilihatnya baik sekali. Nggak ada keluhan sama sekali. Kemudian dihidangkan makanan dan minuman, kambing dan juga air zam-zam. Maka setelah itu Ibrahim makan daging kambing, minum air zam-zam. Kata Ibrahim, Allahumma barik lakuma fi syarabikuma wa ta'amikuma. Ya Allah, berkahi makanan keduanya dan minuman keduanya. Sejak Ibrahim mendoakan daging kambing dan juga air zam-zam, sejak itulah kambing dan zam-zam menjadi berkah sampai hari ini. Makanya orang Mekah walaupun makan kambing gak akan kolesterol, gak akan darah tinggi, gak akan kumat asam uratnya.
Enggak. Ya, karena didoakan Ibrahim. Ya kan, kambingnya itu didoakan. Makanya dulu zaman Nabi kambing itu makanan pokok. Makanya sampai sekarang orang Arab itu makan kambing pagi, siang, sore, malam. Nggak kayak kita. Walaupun 1 bulan ya tetap aja kayak gitu. Coba antum beli kambing di Tamiang, pagi antum kambing, siang antum kambing, malam antum kambing, sebulan saja mungkin antum yang diantar ke Tamiang. Beli kambing di Tamiang, antum lah diantar ke Tamiang, ke kuburan Tamiang sana. Ini bahaya ikhwan. Ya. Jadi itulah bedanya kambing sana berkah. Lah Ibrahim mendoakan makanan yang ada di Mekah. Rasul mendoakan makanan yang ada di Madinah. Madinah dulu makanan pokoknya kurma. Maka Rasul mendoakan keberkahan 2 kali lipat makanan Madinah dibandingkan Mekah. Makanya kurma Madinah itu kurma yang luar biasa, disebut dengan ajwa. Semua kurma Madinah disebut ajwa, kan dapat doa Nabi. Siapa yang makan 7 butir ajwa di pagi hari nggak akan kena sihir, nggak kena racun sampai sore hari, kan begitu. Jadi sama-sama didoakan. Kalau makan Mekah didoakan Ibrahim, makanan Madinah didoakan Rasulullah. Itulah diantara sejarah singkat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian tentang Nabi Allah Ibrahim tadinya dibuat 2 pertemuan, tapi dengan singkat kita bisa menyelesaikan. Mudah-mudahan ada ibrah dan pelajaran. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.